kalau dia udah 2, masuk baris ini. Ternyata looping lagi. Dimulai dari 1 lagi. Ini ya, kemudian ketemu yang sini. Nah, tapi sekarang I-nya berapa? 2. I-nya 2, Bu. I-nya 2, Bu. Oke. I-nya, sebentar, salah. Nah, ini. Oke, nah baru dia ganti. Jadi 2, kemudian dikali dengan 1. Oke, J-nya 1. Maka di sini hasilnya 2. Kemudian ketemu N lagi, naik ke for yang ini. Di sini J-nya baru 2. Nah, kan ada ini slash N, maka di sini ada enternya. Nah, kemudian dia naik, maka I-nya masih tetap 2 dikali 2 kali 2. kali 2 sampai hasilnya. Nah, sekarang J-nya baru yang ketiga. Ini yang ketiga, maka kita punya 2 dikali 3. I kali J ya. Jadi ini. Kemudian hasilnya. Oke, nah kan sudah 3 kali. Maka dia kan ketemu N. N kemudian F, print F di sini. Ada enternya sekali. Kemudian ke N lagi, dia akan ngecek. Oh, ternyata dia udah maksimal. Di sini kan mintanya cuma sampai 2 ya ini. Sampai yang di sini aja, sampai 2 kali. Nah, maka loopingnya selesai. Nah, kalau sudah selesai, maka dia langsung N lompat ke sini. Ternyata cuma ada perintah untuk enter atau baris ke pindah ke baris baru. Misal setelah ini ada perintah-perintah yang lain, itu yang akan dikerjakan. Jadi udah maksimal loopingnya. Ya, misal ini kalau di run, nah gini hasilnya. Sama kan ya dengan yang ini tadi sudah kita coba bareng di sini. Ada 1 enter yang muncul di sini. Karena ada ini tadi. Itu makanya di sini ada 1 baris yang kosong. Itu untuk looping dalam looping yang for. Silahkan ada yang tanyakan dulu. Sintaknya, Bu. Boleh minta? Sintaknya, oke. Boleh, sebentar. Ya, Bu, mau coba. Nah, sebentar saya pindah ke taruh di chat ya. Ini kayaknya tapi kok nggak bisa full tabel perkalian. Bentar. Ini nggak bisa full yang bagian ada persennya. Jadi yang persennya saya hapus saja ya di situ. Jadi yang bagian sintaknya aja yang untuk kode-kodenya itu tuh nanti kan bisa dicoba dilihat di hasilnya. Bentar. Baik, Bu. Keterbatasan room chat nih. Bentar. Ini. Oke, silahkan. Itu untuk tabel perkalian. Nanti silahkan diganti untuk I dan J-nya ya. Untuk kalian mau bikinnya yang berapa sampai berapa kali berapa gitu. Mungkin itu saja. Ini nggak sampai F print F yang paling kalau nggak sampai yang paling bawah, nanti kalau misalnya pindah ini kan tadi cuma sampai 2 ya. Jadi nggak terlalu terlihat. Tapi kalau misalnya situnya nggak dikasih, kalau kalian bikinnya di sini banyak, nanti dia nggak ada jeda di sini. Antara ini, kurang jedanya. Misal, hapus ya apa-apa. Ya, ini sampai yang perkalian 2 dulu. Perkalian 2 tapi cuma sampai yang dikalikan dengan 3. Oke. Ini faktorial tadi. Itu yang pakai persen-persennya nanti kalau tidak diperlukan silahkan
dihapus saja, nggak masalah, itu cuma untuk pas kita latihan tadi ya, di persennya. Jadi kayak bikin komentar kan kalian pakai persen di sini. Tuh. Cek, Bu, sedikit bertanya. Ya, Hmm. tadi masih belum paham terkait fungsi dari setelah print F yang per N itu. Itu untuk enter. Butuh enter itu? Untuk enter, ya, untuk enter. Ini kan Hmm. setelah yang satu ini kan dia pindah ke bawah nih kan, nih waktu bikin output di bawah ini kan habisnya 1 kali 1 sampai dengan 1 dia supaya pindah ke bawah. Kalau di sini nggak ada, nanti dia ke samping semua mul. Misal, ini saya hapus ya. Nah, dia jadinya gini. Jadi ke samping, ke samping, ke samping gini. Terus mepet. Gitu. Kalaupun misalnya sini pakai spasi, dia jadinya gini. Ini kalau mau bikinnya samping-samping gini. Ini kalau untuk nampilkannya ke bawah, dikasihnya /n. Yang gini. Nah, ini untuk enter. Tapi kalau misalnya enggak, dia akan ke samping gini. Biasanya kan kalau bikin nyusunnya kan dia ke bawah ya, biar supaya kelihatan posisinya. Baik, Bu. Kan juga untuk yang enter itu atau untuk spasi ke baris selanjutnya itu yang saya gunain kemarin tuh display terus ada kosong anunya karakter sana. Nah, itu bisa juga digunain? Boleh, Kayak gitu. nggak masalah yang gini kan ya? Iya, Ini yang kosong. boleh, Ya. Oh, nggak apa-apa. oke. Sama dia Bu fungsinya? Ya, nanti displaynya kan dia cuma menampilkan spasi kosong di satu baris gitu aja. Udah berpindah baris kayak ini, kayak yang gini. Ini kan di sini kosong nih kan? Di sini. Ini menampilkan yang ini, display yang ini. Ini kalau saya ganti dengan print F juga bisa. Ini terus saya buat N. Nih, di sini juga kosong. Sorry, nggak kelihatan. Nah, ini. Ini. Bedanya kalau ini dia untuk manggil untuk enter, kalau yang display tadi dia untuk jadi satu baris itu isinya cuma spasi, jangan dikosongin gitu. Baik Bu. Oke. Oke, udah dicoba? Jadi boleh ya dimodif-modif misal sini udah sampai 5, terus mau di run gini boleh. Kan. Sampai 5. Di sini diganti juga boleh sampai misal ke 10. Nah, kayak gini dia aja ya. Oke. Nah, sudah. Ini tadi untuk yang for bersarang. Nah, kemudian ini saya buat contoh untuk membedakan for ini kalau misalnya di dalamnya diganti dengan while boleh juga loh ya. Jadi tidak harus di dalamnya itu tuh for terus habis itu for lagi. For dalamnya while atau while terus habis itu sini ganti for gitu juga boleh. Jadi tinggal kita bikin batasnya. Jadi kalau misalnya ini mau diganti, kita pakainya while. Ya, tapi kalau while, ingat di sini nanti dibuatnya adalah ini. Misal mau sampai perkalian 5 berarti ini kurang dari 6. Ya. Di sininya diberi dulu. Ini sama dengan kita mulai dari 1, 2, 1. Untuk batasnya supaya loopingnya enggak terus. Nah, kamu boleh letakkan di setelahnya yang ini atau di yang di sini. Nah, ini untuk memberi
batasnya. Maksudnya supaya loopingnya nambah. Nah, ini gini kan supaya nggak tampil nanti. Ini kan maunya while itu kan diulangi selama kondisinya benar. Dia akan berhenti ketika salah. Jadi selama ini kan ini mulainya dari 1. Nah, tapi di dalam sini kan berulang ini jadi 1, terus tapi di sini kan ada bertambah, makin bertambah kan ya. Yang 1 udah dijalankan, yang sini terus nanti baru dia yang kedua, baru dia akan diulangi loopingnya lagi. Tuh, misal kira, nah hasilnya sama. Cuman di dalam sini kita loopingnya berbeda. Kalau while dia harus ada batasnya. Kalau misalnya nggak kalian batasin dia sampai mana, maka akan dianggap benar terus kan. Maka loopingnya dikerjakan terus. Harus dipaksa sampai berhenti. Kayak kita di makro Excel dulu. Kalau misalnya bikin while kan dia harus ada stopnya, istilahnya gitu. Menghentinya. Di sini untuk menghentikan dia nanti sampai batas maksimalnya. Ini kan kalau udah 5 tambah 1 kan 6. Nah, di sini kan akan dicek 6 kurang dari 6. Salah. Maka dia tidak menjalankan apa yang ada di tengah sini. For-nya di sini tidak dikerjakan lagi, langsung ke N. Langsung dilanjutkan ke yang program lainnya. Atau sintaks lainnya. Sorry. Nah, ini ya. Jadi cara kerjanya kalau for tadi dibatasi nilainya sampai maksimalnya berapa. Kalau misalnya while dia akan dikerjakannya sampai dia nilainya salah. Jadi dikerjakan selama benar. Tuh. Boleh nanti di edit aja yang di sini. Di punyanya kalian maksudnya, di bagian ininya. Tapi di save di tempat lain, misal mau belajar biar ada yang campur, yang while. Kalau mau kedua-duanya pakai while, boleh. Di dalamnya J-nya juga dihitungkan. Jadi, di sini kalian berarti J-nya sama dengan 1. J-nya sama dengan 1. Kemudian untuk J-nya ini kita ganti dia jadi while J-nya kurang dari 11. Kalau misal kalian maunya sampai 10. Ya. Nah, kemudian di sebelumnya N, di sini kita tambahkan dengan untuk batasnya J sama dengan J ditambah 1. Ini. Sorry, ini belum saya ganti. While. Ya, jadi while N yang J, terus yang batas. Nah, ketika dia hasilnya gini juga. Kalau supaya kelihatan bedanya, misal di sini saya buatnya 10, dan nanti sampai 9. Nah, gini. Biar kelihatan bedanya. Oke, silahkan ada yang tanyakan dulu. Ini biar kelihatan sehapus yang tadi untuk kita nyobanya. Gini. Ini kalau kedua-duanya pakai while. Ya, tinggal ganti posisi ini aja, isi di tengahnya. Gimana? Ada yang ditanyakan? Belum ada Bu, masih coba. Masih coba, oke, boleh. Sambil diotak-atik ya, jadi tinggal diganti bagian-bagian ini aja. Posisi for, posisi while, gitu ya. Ngapain saya tadi angkat tangan? Ternyata keklik. Nah, itu kalau untuk yang while. Ada di chatnya. Tadi sudah ngisi daftar hadir kan ya? Sudah, Bu. Oke, good. Makin hari makin sepi nih yang ikut mata kuliah ini. Apa udah ganti KRS-nya ya? Bu, Ya. ya mau nanya yang J sama dengan J plus 1 itu untuk apa, Bu? Yang mana? Yang mana? Yang J sama dengan J ditambah 1. Yang di bawah ini. Ya. Ini ya. Ini nanti untuk menghentikan loopingnya, Dek. Oh. Jadi kalau misalnya while, dia kan belum dibatasin tuh. Kalau misalnya tidak ada dibatasin gini kan dia tidak akan pernah salah nanti nilainya. Oh, iya, Bu. Gitu. Nah, kalau ini kan mulainya dari 1 gitu maksudnya kan ya. Jadi 1 sampai 10 untuk ngeceknya. Tapi kalau dia sudah 10
lebih kecil dari 10, nilainya kan salah. Maka dia nanti akan berhenti. Kalau ini nggak kamu kasih, otomatis J-nya akan dibaca sebagai 1 terus. Maka akan benar terus di sini. Oh iya Bu. Baik, Bu. Uh-uh. Terima kasih. Oke. Ya. Ini saya punya lagi, kalau misalnya kalian mau main-main bikin tampilan, kan kemarin sudah bikin matrik ya, tapi matriknya kan yang isi-isi bilangan. Kalau misalnya kalian mau bikin-bikin yang kayak pakai bintang-bintang gitu, itu boleh juga sih. Misal kayak yang gini, ini kalau di run, dia tampilnya gini. Ini bisa dimodif-modif, bikin bentuk-bentuk macam-macam. Ini sama sebenarnya kayak kita bikin perkalian tadi, tapi dia cuman bintang aja yang ditampilkan di sini. Ini. T-nya ini sebenarnya untuk spasi, nggak pakai T slash T pun bisa, pakai spasi yang biasa gini. Ini, tapi dia lebih kecil. Jadi kalau T itu kayak untuk ukurannya nanti seukuran kayak tab tabnya kalian. Nah, ini beda kan ya tampilnya. Ini kalau untuk saya kembalikan dulu. Sini. Silahkan. Kalau sudah dicoba, kemudian ada yang ingin tanyakan lagi, persilahkan sebelum kita beranjak ke function. Bu, Ya. misalnya kalau kita buat sintak kan, atau copy sintaknya itu eh, harus di-save dulu, dia harus di-save dulu, Ya, dia baru bisa keren. ini di bagian Heeh, M file-nya ini kan kamu misal bikin yang baru di sini ya. Ini. heeh, Kemudian kamu paste di sini kan ya. Nah, heeh. ini belum tersave, jadi otomatis harus disimpan dulu. Kalau pas mau di-run, pasti dia minta disimpan dulu. Sini. Oh, iya. Jadi misal dicoba dulu sini simpan, save, nah baru dia bisa jalan programnya. Oh, Gitu. ya, Bu. Dan simpennya tuh boleh di mana aja, boleh di D, boleh di C gitu. Boleh. Ini punya saya di D. Iya. Ya, nanti pas buka itu tuh dia tinggal menyesuaikan path-nya, change folder atau misalnya add to path-nya itu kan ada nanti diminta kalau kalian baru buka MATLAB-nya lagi. Gitu. Nanti klik aja yang change folder gitu. Di bagian notifnya. Nggak masalah Bu, kok itu sama gitu. Bu, saya mau nanya juga apa namanya eh yang kemarin itu kan ini kan saya download MATLAB itu kan kesimpannya di file C. Kalau dipindah itu ke file D, dia install ulang apa nggak bisa?
Kalau untuk menjalankan sistemnya ya tetap di C dia. Tapi kalau untuk downloadannya yang hasil download, kamu pindah nggak apa-apa. Tapi kalau instalannya nggak bisa. Harus di-uninstall dulu. Terus pas install ulang, pilih foldernya di mana kamu mau letakkan program filenya dia. Gitu. Ya kayak yang Soalnya dijawab sama Bapak. soalnya di C itu dia udah full. Penuh. Penuh. Mm-mm. Ya, tapi kalau yang downloadannya, file downloadnya nggak apa-apa kamu pindah. Yang udah diinstal itu berarti nggak boleh gitu. Yang udah Iya, di-rar itu. Oh, yang ya. udah diinstalnya ya nggak bisa. Tapi kalau file yang foldernya yang kamu gunakan untuk install itu bisa. Beda Yang dia. maksudnya yang udah diekstrak itu nggak bisa. Dia kalau instalannya masih misalnya instalan kamu download itu kan bentuknya rar. Terus kamu Mm-mm. unrar, itu kan ya. Terus habis itu kamu Mm-mm. install. Nah, yang kamu unrar itu tadi kamu pindah bisa, tapi yang hasil instalannya itu yang nggak bisa. Gitu. Ya, Bu. Makasih, Bu. Bu mau nanya, Oh, silakan. ini sih Bu, kurang yakin perbedaan antara yang persen 4G ini Bu sama yang NUM 2 STR. Oh, itu tinggal ininya deh, kamu panggilnya dia pakai apa? Kan kemarin ada sprintf juga kan ya? Iya. Nah, itu ada pasangannya. Kalau sprintf dia kamu pakai yang persen ini sih cukup. Dia bisa panggilnya di situ. Kayak yang dicontoh di modul itu. Oh gitu. Kalau display baru bisa yang pakai NUM 2 STR itu Bu ya? Display bisa, sprintf bisa. Esprit Bu ya. Ya Bu. Itu yang Terima kasih sprintf. Bu. Cuman kayaknya lebih singkat kita pakai yang ini ya. Pakai yang persen. Iya Bu. Oke, saya bisa pindah topik lagi dulu ya. Kan udah ada sintaksnya kalian. Nanti sambil dipelajari lagi, sambil dicoba-coba ya. Kalau secara manual gitu diperhatikan jalannya. Nah, sekarang ini seperti penugasan yang saya minta kemarin. Jadi contohnya gini, ini masih yang kayak bentuk sederhana punya kalian kemarin. Kalian bikinnya kemarin udah pakai yang function belum ya? Saya mau tanya dulu aja di tugasnya. Terserah, saya belum sempat cek satu-satu nih. Yang Atau volume itu, Bu? ya, yang volume Belum, Bu. langsung di satu M file gini ya? Itu yang pakai menu pilihan itu, Bu, tempat kita bingung. Iya Bu, di MATLAB 11 nggak bisa dia Bu. Function nggak bisa ya di sana? Masa sih? Yang untuk ngebuat menu itu Bu. Oke, gini. Kalau di sini saya pakainya untuk menerapkannya pakai function ya. Jadi supaya di satu, ini kan program utama punya saya misal. Supaya di program utama ini nggak terlalu penuh dengan isinya. Misal kalian punya, kemarin kan saya minta minimal 5 kan ya di situ. Nah, kalau misalnya 5 gitu ya, kalau kalian buat jadi satu di satu tampilan kan panjang. Ini aja cuma 2, bisa jadi panjang begini saya buat jadinya. Nah, kalau misalnya kalian di situ punya 5, kan akan lebih panjang lagi untuk bikin menunya, lebih penuh kan ya dia. Nah, jadi di dalam sini kita gunakan bantuan if dan function. Nah, silahkan dilihat dulu. Jadi, function ini kayak yang dulu juga lagi-lagi pernah pelajari. Jadi, function, jadi nanti kita punya parameternya. Nah, outputnya itu di sini kita definisikan nama variabel untuk outputnya ya. Jadi yang di sebelahnya function ini untuk outputnya pakai kurung siku. Sini. Jadi kita kayak semacam bikin partisi program. Jadi kita programnya udah dibuat dipisah-pisah-pisah tapi dipanggil di satu program utama. Nah, function misalnya di sini keliling saya buatnya KLL. Terus kalau misalnya kamu punya 2 atau lebih output, di sini pakainya koma ya untuk memisahkannya. Kalau misalnya yang sendiri berarti nggak usah pakai di sini. Kalau KLL ya cuma KLL aja di sini, nggak usah dikasih yang luasnya. Nah, ini kemudian
nama yang di sini yang saya blok kelihatan? Function ini? Kelihatan, Bu. Nah, oke. Nah, nama functionnya ini adalah persegi. Jadi di sini adalah untuk output, variabel untuk output, yang di dalam kurung ini adalah inputnya. Input akan terbaca sebagai sisi di sini. Ini namanya. Nah, nama ini yang saya blok harus sama dengan nama M-file-nya. Harus sama dengan nama M-file yang kalian simpan. Nah, kalau misalnya di sini bentuknya function, maka di sini nanti bentuknya gini. Ini kelihatan kursor saya? Kelihatan, Bu. Oke, nah M-file-nya dia akan ada tanda gini, fx. Ini tanda sebagai fungsi. Ini. Nah, fungsi itu bisa kalian panggil antar file M-file gini, atau kalian kan sudah buat di sini. Kemudian di bagian command window-nya, kalian bisa ketikkan sini. Persegi, kemudian 5. Nah, dia akan langsung ditampilkan gini. Karena kamu masukkannya di sini 1. Sebagai 20 saja. Karena di sini cuma 1. Tapi kalau misalnya di sini misalnya gini, AB sama dengan persegi 5. Nah, tampilnya akan gini. A di sini, dia akan dibaca ke fungsinya sini sebagai yang pertama. Tetap urutannya ya, KL dia sebagai keliling. Kemudian yang kedua di sini dibaca sebagai luas. Tapi ini kayaknya ada yang salah ya. Harusnya 25 ya, 5 pangkat 2. Oke. Nanti coba kita cek hasil hitungannya kalau di sebelah. Ini otomatis harusnya kanan. Oke, nanti coba saya cek ini cara penulisannya. Ini sorry. Oh, ya. Ini persegi. Masih penasaran nih. Mungkin kadang suka salah menempatkan. Ini baru tepat. Saya malah salah posisi tandanya. Jadi kurung siku. Gini ya. Jadi kalau di command window kalian bisa gini mengkodekan dia persegi. Jadi kalau kalian udah bikin fungsi gini, dia dibaca di MATLAB-nya itu sebagai fungsi tambahan. Kayak kalian bikin di makro Excel, kalian bikin fungsi baru di Excel-nya. Jadi kalau nggak punya untuk menghitung fungsi kuadrat, kalian bikin sendiri di makro, kemudian di run kan bisa ditampilkan di sana. Nah, begitu juga dengan di MATLAB sini. Jadi kalian bisa bikin function, ini jadi ada parameter untuk outputnya, di sini untuk input. Nah, tapi catatannya adalah nama fungsi harus sama dengan nama M-file, supaya bisa dipanggil. Itu ya. Nah, ini rumusnya 4 kali sisi untuk kelilingnya, kemudian luasnya adalah sisi pangkat 2. Ini 1. Nah, misal di sini terus saya punya satu lagi. Oh, salah. Yang ini. Nah, untuk yang persegi panjang, ini boleh pakai yang lain. Kalian ganti ke yang lain boleh istilah di sininya. Tapi ini biar sekaligus karena saya mau pakai dipanggil persegi ini di file utamanya. Nah, di sini nama fungsinya berarti adalah persegi underscore panjang. Nah, maka di sini juga harus sama nama M-file-nya. Kemudian di sini inputannya saya minta 2, yaitu ada panjang, ada lebar. Ya, rumusnya. Nah, sekarang kita sudah punya partisi programnya. Sekarang kita kembali ke program utama. Ya. Itu saya berikan. Oke, nah di program utamanya bisa begini. Saya buat dia program hitung keliling dan luas. Kalau kalian perhatikan volume. Seperti itu. Nah, terus menunya di sini ada salah ini belum. Jadi ini harusnya oke. Nah, kemudian di sini saya punya menu, di sini minta input. Inputnya dia mau masukkan nanti yang 1 atau yang kedua. Gitu. Nah, kalau dia ternyata inputnya adalah 1, maka yang dikerjakan kan yang ini.
kayak biasa kita if itu ya. Kalau dia benar, kondisinya yang ini kan kondisinya 1. Nah, kalau misalnya kondisi 1, maka dia akan mengerjakan ini. Jadi dia minta inputan sisi perseginya, kemudian dia akan mengembalikannya adalah ke sini. Ini untuk yang di bagian ini tadi, perseginya kita, filenya. Oke. Kemudian bisa ditampilkan sini. Ini hasil outputnya. Luas perseginya adalah ini bentuk lain. Jadi kalau kalian nggak pakai yang 4G itu, ini pakai D juga bisa. Dia nanti kepanggil untuk luas. Kemudian KLL ini untuk kelilingnya. Nah kalau misalnya 2, ini else if ya. Jadi if-nya saya buat tidak cuma if kemudian and, tapi ada else if-nya. Kalau dia inputannya ternyata 2 kondisinya, maka yang dikerjakan ini sesuai ini ya, persegi panjang ini, maka yang dikerjakan 2 ini di sini sesuaikan di bagian M file kalian untuk yang fungsinya dia. Nah kemudian else-nya menu tidak terdaftar. Jadi kalau dia tidak menginputkan bilangan menu sesuai yang di sini dipilih, maka menunya tidak terdaftar. Ini akan ditampilkan. Jadi misal kita run ya. Nah, maka nanti yang tampil gini dulu dia. Menu programnya ini, kemudian dia minta menu yang Anda pilih itu apa. Misal kita ketikkan 1. Nah, kemudian dia akan pindah ke sini. Masukkan panjang sisi persegi. Misal kayak tadi 5, kemudian kita enter. Dia tampilannya gini. Luasnya sekian, perseginya terus kelilingnya adalah sekian. Tuh. Nah. Misal di sini kalau kita klikkan 2, yang ditampilkan adalah minta panjangnya misal 7, terus habis itu lebarnya 4, maka dihitung persegi panjang, keliling persegi panjang. Kalau di sini ternyata yang diinputkan adalah misalnya saya 6. Nah, ini tidak terdaftar. Ini yang saya maksud, jadi kayak bikin mentalnya dulu, dan yang awal-awal ini. Jadi ini menggunakan if, gitu, bagian ini. Dengan berbantuan fungsi. Jadi di sini tidak lagi menuliskan rumusnya ya. Nggak ada menuliskan rumus lagi. Ini kalau misalnya komentar-komentar ini saya hapus, atau kalau di sini nggak dikasih CLC, nah jadi nggak cuman 1 nggak apa-apa. Ini kan 1 kan untuk ngapus yang program yang sebelumnya. Nah kalau misalnya di sini nggak dikasih, ya nggak apa-apa. Tapi nanti ini masih ada terus, gitu. Jadi bisa kalian tambahkan di sini. Ini kan saya pakai display yang ini. Bisa juga kalian dari dia yang kayak tadi biar kelihatan ada yang berbeda ya. Ini. Nah, misal ditambahkan F, ini juga bisa biar ada jedanya dari menu yang dipilih baru masuk ke yang ini inputnya. Di sini juga misalnya dikasih gini. Nah, ini jadi dia nanti ada jeda dari yang inputnya kemudian ke bagian hasil luasnya ini. Tuh. Kalau dia di run, ini untuk yang 1 yang sudah saya hapus C-nya. Jadi gini. Nah, dia akan tampilnya di bawahnya. Kalau nggak ada CLC-nya. Ini masih terus tampil juga. Tuh. Nah, ini masalah kalau mau menghias-hiasnya segala macam itu kan terserah programmernya saja. Tuh.
Bagaimana? Bisa dipahami? Cara gunakan function-nya? Berarti Bu, dia bisa bisa pakai function, bisa langsung gitu Bu ya? Atau harus pakai function? Bisa langsung. Di sini misalnya kamu rumusnya kamu letakkan di dalam if-nya, misal bikin menu gini ya, terus di dalam if-nya gini kamu buat, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya program banyak kan dia jadi panjang ini kan, sampai bawah banget gitu deh. Oh iya Bu. Terlalu penuh gitu. Jadi bisa jadi partisi gitu si function-nya kan, ngurangin program ini kebetulan kan rumusnya cuma gini deh. Nah, kalau misalnya nanti ya, kalau udah kita beranjak ke grafik, udah bikin grafiknya banyak kan, dia ada sintaks-sintaksnya nggak cukup 1-2 baris. Misal kalian mau nampilkan plotnya, kalian mau nampilkan apa misalnya bikin labelnya, makanya label tuh kayak penamaannya gitu ya, label X, Y-nya itu tuh koordinat nanti di grafiknya. Itu kan juga misalnya kalian mau nambah-nambahkan warna juga. Jadi kurang kalau misalnya kalian bikin di sini, kurang gimana ya, orang lain yang membaca dia nanti kayak terlalu penuh gitu tampilannya gitu. Baik Bu. Oke, ada lagi? Saya Bu, Ya, yang di menu itu kan ada kenapa sama dengannya 2 Bu? Menu sama coba dengan dibaca 1. modulnya. Hah? Coba dibaca modulnya. Kalau bikin sama dengan, dia harus double. Ada itu di modul bab 1 atau bab 2 ya dia. Operator logiannya, operator logika. Operator logika. Saya lupa kayaknya di bab 1 kayaknya. Ya Bu, ntar kebaca. Iya, lupa ya. Kalau nggak di situ berarti di bab 2, kalau nggak di bab 1. Bab 1 kayaknya baru pengenalan, kayaknya di aljabar linier. Tahu atau bab 3 malah. Sebentar, saya juga lupa nih intinya, tapi itu di bagian operator logika. Angkatan ya, sepertinya ada di bab dasar pemrograman. Nah, di bab 3 tabel 3.1 operator relasional dan logika. Yang operator relasionalnya di halaman 25. Di situ ada cara untuk membuat simbol sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar atau sama dengan, gitu ya. Oh iya Bu, baik. Sama dengan ya. Iya. Ya. Boleh dicoba kok kalau misalnya sama dengan di situ cuma 1 yang di bagian operator relasional ini. Dia nanti protes gitu. Nah, langsung diprotes. Equal sign is not a valid target for an assignment, kata dia. Baris 12. Nah, baris 12, kolom 8 ada di sini. Tuh, jadi dia harus ditambah. Kemudian baru dia jalan programnya. Gitu ya semua. Baik Bu, paham. Ya. Oke. Aman. Oke, ada lagi yang tanya? Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan di UTS-nya karena gitu ya. Jadi ada pelajari aja di bab 1 sampai bab
4 ya, kita sampai di end file-nya itu. Jadi tampilan-tampilan di MATLAB-nya itu yang seperti apa, kalau caranya run itu seperti apa, mungkin itu akan ditanyakan. Terus mungkin tentang sintaksnya di sini, fungsi-fungsi sintaksnya. Kayak tadi Ismul nanya, saya jadi terpancing nih untuk bikin nambahkan soal yang tentang itu operator-operator deh jadinya. Bapak mungkin akan ditambah, Pak? Oke, sedikit saya tambahkan tentang ini. Nanti kan ada pertanyaan seperti tadi ini soalnya Bu Orma itu kan misalnya tampilkan apa ini? Tampilkan masuk ke tampilannya mana? Persegi, keliling keliling yang itu print itu. Print keliling spasi persegi adalah dolar apa bukan dolar apa namanya persen D N itu ya. Nanti saya pakai yang biasanya mereka aja mungkin Pak ya. Ya. Apa namanya kalau tampilan kan ada isiannya nanti saya singkat. Jadi jawabannya itu tapi karena spasi ini kan kadang-kadang nggak kelihatan. Ini spasinya 2 kali atau 1 kali. Nah, nanti saya tanda spasi saya kasih ganti dengan tanda yang lain sehingga kelihatan 1 spasi atau 2 spasi, misalnya tanda segitiga, segi 4, saya beri keterangan tanda segitiga, tanda spasi ya. Jadi ada kodenya. Misalnya sini yang misalnya keliling di situ kan spasi, itu 1 spasi atau 2 spasi nggak kelihatan, jadi saya kasih tanda segi 4. Kalau 2 kali berarti 2 kali spasinya, jadi bagian outputnya kan ditanyakan outputnya. Jadi nanti jawabannya adalah ya seperti itu misalnya. Berarti kita berikan keterangan di bawah itu tanda pagar menunjukkan spasi. Berarti Anda harus isi tulis nanti keliling huruf besar kan keliling harus ada tulis spasi enter spasi 2 kali. Ya misalnya kalau dua tanda seperti itu. Nanti kalau 1 kali nanti ya dianggap mungkin ada nilainya tapi kurang sempurna ya. Bahkan mungkin salah ya karena ada keterbatasan ininya karena akan dijawab akan diperiksa oleh komputer. Jadi kalau 1 tanda misalnya 1 tanda berarti harus isi tulis keliling. Misalnya kalau ini 2 tanda berarti Anda tulis keliling spasi persegi spasi adalah di bawah di belakangnya itu ada kalau tidak ada berarti kalau di situ 1 berarti spasi baru angkanya ya. Nah, nanti gitu anunya ya, tapi bisa tanda pagar atau tanda apa ada tanda ya biasanya saya kasih kemarin saya soal udah buat ya jadi soalnya itu pakai tanda segi 4 kalau nggak salah ya. Nah gitu mungkin yang ini yang belum nggak tahu saya belum ikut semua yang nggak ikut kuliah jadi pagar apa dolar bukan dolar itu persen titik 4G itu mungkin kalau nanti ada soal seperti itu kan 4 itu artinya 4 digit ya 4 digit angka ya ada di kalau 5 berarti ada 5 angka ya yang muncul di termasuk desimalnya. Kalau 7 angka yang muncul coba ada desimalnya ya. Kalau tidak ada berarti tidak ada desimalnya muncul. Itu yang paling penting tadi yaitu spasi ya, tanda spasi karena kalau anda isi 1 spasi padahal di situ 2 spasi dianggap salah itu ya. Perhatikan huruf besar huruf kecil ya gitu ya. Saya huruf kecil dianggap huruf besar nanti ada fasilitas huruf besar dianggap sama dengan huruf kecil tapi ini kan programming ya. Programming apalagi ini kan case sensitif ya Pak. Ya case sensitif jadi kalau K-nya besar ya harus huruf besar ya. Kan misalnya programnya ini ya misalnya soalnya ini bagaimana outputnya kan Anda jawab misalnya Anda menjawab pilihan berapa itu pilihan 1 maka Anda tulis keliling spasi 2 kali kan ada tanda apa namanya pagar 2 kali kemudian P-nya besar persegi spasinya 2 kali lagi adalah spasi 1 kali baru tulis angkanya itu kan ya jawabannya ya misal seperti soal seperti itu bisa dipahami? Bisa Pak. Ya, oke.
Yang perlu ini tadi itu yang tanda itu ya. Apa bedanya titik 4, titik 5. Masih ada beberapa tanda lagi, misalnya G, ada D, ada E. Dia tanda di situ ya, ada coba. Tapi yang sementara masih G aja dulu lah ya dipelajari. G, titik 4 apa artinya, titik 5 apa artinya ya. Silakan dicoba dulu ya. Nah, bisa juga 1.4 bisa di depannya. Apa artinya 1.4? Dicoba-coba dulu ya. Gini maksudnya Bapak, kalau di sini ada satunya, gini maksudnya. Ya. 1.4, gini maksud. Atau 1.4. cuma G saja gitu. Atau G saja apa jadinya ya. Nanti silakan dicoba-coba itu ya. Ada G itu tidak satu-satunya G ya, beda banyak tanda, ada D, ada E, ada F ya. Nanti ya kalau belum udah disampaikan belum itu ya? Belum Pak, baru sampai G. Tadi saya nampilkan G aja D. ya. Oke, cukup. Untuk sementara G aja yang dipelajari. G. Tapi dicoba kalau 1.4 apa jadinya, 1.5 apa jadinya. Yang bagusnya misalnya luasnya itu tulisnya luas di atas itu angka berapa, 1, coba buat file baru Bu Nur. Yang itu yang mungkin, copy aja tadi satu perintah tadi. Nah, satu yang satu aja, satu perintah aja. Satu perintah yang satu baris yang luas ini, yang di bawah, yang luas sama 2 F yang bawahnya enggak satu baris saja, satu baris. Ya, oke, hapus ya, oke. Yang luas, tulis luas sama dengan di atasnya ya, luas. Yang di atasnya sini aja lah. Ya, luas sama dengan 1, 2, 3 titik koma ya, titik 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Sekarang yang lainnya di 3 baris terakhir itu dihapus saja Pak, coba. 2 baris aja. Ya, oke. Coba jalankan. Simpan dulu ya. Dia minta disimpan dulu. Ini masih yang tadi harus yang tadi dihapus, selesaikan dulu tadi ya. Nah, sebentar baru yang ini saya. Oke, ini Pak. Ya, itu kenapa itu kan 4 ya. Nah, kalau ganti dengan 5 apa jadinya ya? Tuh, yang bagian sininya silahkan dicoba-coba. Ya. Nah. Berapa digit jadinya itu yang mintanya? 2 persegi jadi 123,46. Nah. Ini tadi yang bagian atasnya luasnya sekian. Oke, ini kalau kelihatan dua-duanya yang sebelum dan sesudahnya tadi Pak. Ya, kalau di situ di depannya itu 12. 12. Ya, jalankan. Nah, jadi lihat perbedaan-perbedaan seperti itu ya. Apa artinya ya? Kemudian ini yang dimaksud Bapak cek di sini. Ini perbedaannya apa gitu. Kalau 4 ya, 3 pasal. Ada 3 angka situ. 3 apa? Hilangkan spasi depannya itu di depannya antara ya dihapus ya. Nah. Kalau 5 berapa ya? 5. Perbedaannya. Nempel dia Pak. Kalau 5 bareng gitu dia kayaknya nggak terbaca. 8 sorry 8 ini tuh 5 6 7 8 coba 8 sama ya itu ada spasi ini 8 nggih 7 lebih kecil ya satu spasi kurang. Kalau 6 mungkin kayaknya kelihatan kayak 1 itu masih nempel ya, 6 itu kan 6 karakter itu 1, 2, 3, 4 persis kan ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, adalahnya masih 6. Ya. Tapi kalau 7 ada 1 karakter di depannya. Ya. Nah, kalau di belakangnya itu misalnya lebih panjang ada di situ
itu kan 7 kurang 3 ambil 7 kurang 3 4 berarti ambil coba 4 sorry 7 supaya 4 di depannya tambah 7 tambah 11 sorry supaya totalnya itu adalah itu kan 7 karakter itu kan ya 7 karakter supaya komanya jadi 3 4 di depan harus di situ 8 depannya di depannya 8 di depannya 8 komanya ini itu 6 jadinya 6 digit ya 3 koma di belakangnya ya. Nanti coba dianalisis kenapa jadi apa namanya jadi 3 angka di belakang koma ya pada situ 6 ya. Ini yang kalau itu 7 nggak ada spasinya itu kalau itu 7 nggak ada spasinya ya. Coba 7 ya ada spasinya ya. Kalau 8 kenapa 7 tidak spasinya karena 7 itu 1 2 3 4 1 2 3 titik itu masuk dihitung ya 4 jadinya 4 5 6 4 5 7 oh dibulatkan ya 4 5 7 jadi kan 7 karakter ya. Bagian nanti pada pertemuan berikutnya itu kita bahas itu silakan coba ya cari di internetnya apa aja format untuk ada D, ada E, ada F, ada S itu untuk string, kemudian ada C itu karakter ya nanti dicari ya tapi untuk sementara hanya G saja dulu ya. Nah, tapi yang ingin pastikan tadi itu ya, misalnya luas di soalnya itu ada luas, misalnya tanda pagar, persegi, pagar. Nah, kalau misalnya tidak ada pagar, misalnya langsung adalah persen berarti nyambung nulisnya, kecuali ada formatnya seperti ini, perhatikan angkanya ini. Ya, angka 8.6 itu apa artinya ya? Kalau titik saja pasti nyambung itu ya. Coba titik saja nggak ada pakai 8. Nah, itu nyambung ya. Nyambung Pak. Nah, dia tadi. Sini ya. Ya 6.6 itu ya. Titik 6. Ya. Jadi kalau titik itu langsung nyambung ya, nggak ada pakai format di depannya. Tapi ada 6 karakter. Kalau ke 7 nanya akan jadi 4 angka di belakang koma. Ya, itu ya. Oke, ada pertanyaan silakan. Mumpung belum ujiannya nih, kalau udah ujian nggak boleh tanya. Berarti Pak, kalau dia di belakang titik itu untuk desimalnya. Kalau ya desimal. Kalau di depan titik itu berarti yang di depannya Pak. Keseluruhannya. Keseluruhannya. Oh iya Pak. Desimal dan ininya. Desimal dan apa sih angka depan itu angka yang ratusan ribuan satuan itu ya, apa namanya ya? Totalnya ya. Iya Pak.
Oh, penerbangannya terputus. Oh, enggak. Masuk Pak kayaknya tadi masih terputus gitu. Tes, terdengar nggak ya suara saya? Terdengar, Bu. Oke, saya kayaknya nggak terputus dari room. Masih tampil presentasinya? Masih, Bu. Masih. Bentar ya, kita tunggu Bapak. Apa mungkin Bapak terlempar dari room atau gimana nih? Cara menilainya adalah di sini, Pak. Saya akan buka proposal Bapak Ibu. Ini pada bagian nomor 1 ini. Ya, ini kan ada judul penelitian. Nah, di sini ada ini, Pak. Ini berarti dia fokus kesehatan. Ada di BRN maupun di RIRN yang di belakangnya lampiran TV. Lampiran TV kan ada ya, Pak, di belakang. Itu kan ada 10 fokus. Ada kesehatan, obat-obatan, ada sosial humaniora, ada kebencanaan, ada dan sebagainya. Itu berarti ini benar. Temanya teknologi kekendalian bahasa obat. Ini oke, karena di situ ada bagian tentang obat. Saya Bu, jaringan saya nggak bagus tadi. Oke, Pak. Ini atau mungkin Bapak yang sharing saja Kak, Pak? Ayo ya lanjut. Kadung tinggal berapa menit? 10 menit. 10 menitan deh. Ya. 12 menit ya. Tanggunglah. Kelamaan nanti saya siapkan file. Oke, ada yang tanya tadi saya sekilas saya dengar tadi, habis itu saya hilang kontak. Penjelasan tentang registrar penelitiannya. Nah, nanti registrar akan kita lihat pada apakah di latar belakang atau di tempat yang lain ya. Dijelaskan registranya. Jadi Halo? Udah aman semua? Tadi yang nanya mungkin sempat terputus tadi, gimana? Sudah Pak, kan berarti yang di belakang titik itu untuk desimal, terus kalau yang di depan titiknya itu untuk keseluruhannya Pak ya? Ya. Saya silakan dicoba-coba aja ya untuk memastikan ya. Jadi teori itu untuk meyakinkan pakai praktek ya, coba. Oh benar ya. Walaupun teorinya begini, oh praktek. Dibuktikan dengan praktek. Putus Pak. Iya, sepertinya jaringannya beliau kayak stabil nih ya. Iya, jadi intinya kurang lebih yang disampaikan Bapak adalah teorinya itu harus sambil kalian coba-coba, harus dipraktekkan sendiri supaya lebih yakin. Benar nggak? Teorinya itu begini, nah itu kalian cek dengan praktek, jadi dicoba di MATLAB-nya masing-masing. Misal kayak yang tadi, saya tadi kan ini posisi desimalnya ini digeser-geser nilai di sininya, kalau ditambah depannya jadi gimana, kalau belakangnya ditambah atau dikurangi, maksudnya di belakang titik ini ya, di antara persennya. Nah kalau di sini saya ganti bilangnya jadi 8, dia jadi gimana, kalau depannya sini saya tambahkan 2 misalnya jadi gimana, itu maksudnya. Jadi kalau ada hal-hal yang seperti ini lebih baik dipraktekkan juga, jadi kita udah tahu teorinya, tinggal mencoba dipraktekkan. Jadi kalau misalnya udah dipraktekkan sendiri biasanya tuh ingat, langsung kan udah pernah mengalami, udah pernah mencoba untuk mempraktekkan, biasanya langsung terekam di memorinya.
Oke, jaringannya nggak bagus. Sempat putus-putus suaranya Pak tadi Pak. Iya. Saya harus tadi posisinya agak jauh dari wifi saya. Jadi oke. Masih ada lagi yang ingin bertanya? Udah siap. Wira. Oh, Wiratmada. Tania. Udah siap ujian ini dulu ini ya. Insya Allah, Pak. Oke, minggu depan ya. Di Ya, ada perintah for, ada perintah dua while ya, ada perintah apa namanya menampilkan itu ya, perhatikan ya, bagian cara menampilkan itu. Nah, isian ya, yang terutama yang isian. Anindya, gimana? Ada pertanyaan Anindya? Untuk saat ini sudah Pak. Ya. Sampai fungsi ya Bu Norma ya? Anunya. Nggih, Enggak, Pak, belum masuk. sampai fungsi. Oh, fungsi masuk. Fungsi masuk. Oh, masuk. Oh ya, nanti saya Nggih. tambah lagi soal fungsi yang isiannya itu. Nanti ada soal fungsi ya. Nggih. Minggu lalu tuh sudah ada penjelasannya, kemudian ini saya tambahin untuk contoh fungsinya, Pak. Satu file itu hanya satu fungsi ya. Nggih. Satu file itu bisa kita isi hanya satu file. Kalau mau jadi dua fungsi, ada namanya subfunction, tapi nanti minggu-minggu berikutnya. Nah, jadi beberapa fungsi bisa digabung dalam satu file. Namanya dalam bentuk subfunction. Kuncinya kalau bikin fungsi, nama fungsinya harus sama dengan nama mfile. Itu dulu. Arena Aryani. Kemana dia nih? Arena? Nabila keluar. Iya, Pak. Nih. Gimana, ada pertanyaan Arena? Belum ada, Pak. Udah paham semua ya? Berarti udah paham semua ya? Nanti ujiannya ada juga kan Pak kayak dulu. Ada apa? Ujiannya kayak bisa diisi berapa kali gitu. Ya, sekali aja. Sekali aja Pak. Nggak ada Nggak yang yang kayak dulu itu Bu. Nggak ada. Dulu kan ada bisa sampai. Itu kan kalau bukan uji, kalau latihan bisa dikasih 1-2 kali. Ini kan ujian. Ya. Terus Nah, Pak dia langsung keluar hasilnya. Dia langsung keluar. Iya, langsung keluar nilainya. Ya, tapi hanya kamu yang tahu dan dosennya ya. Gitu ya. Arif? Nah, Nabila keluar masuk Nabila. Jaringannya Nabila mungkin kurang bagus ya. Arif Hidayat? Mana Arif ini? Wah, dia buka doa, nggak ada orangnya kali si Arif ini. Arif? Tidur. Dewi Mustika? Iya Pak. Oh, ada. Ada pertanyaan? Belum ada. Belum ada.
Semua udah paham ya? Eka Rahayu. Eka. Halo Eka. Kemana Eka ini? Halo Eka. Eka Rahayu. Ke pasar, Pak, mungkin, Pak. Waduh, masuk ke pasar Eka ini. Nah, coba Arif tanya lagi. Arif Hidayat. Wah, Arifnya lari kemana ini? Main bola, Arif. Kuliah aku pengen main bola, Arif. Arif ini. Faris. Halo, Faris. Faris. Kemana Faris ini? Halo, Faris. Wah, Hilang. Ini kok yang ada biru. mahasiswanya hanya beberapa. Gandhi? Hadir, Pak. Oh, hadir. Nah, cepat dari respon Gandhi memang dari dulu Gandhi. Hebat. Sampai suka saya. Yang Irwan? Hadir, Pak. Oh, hadir. Angkat tes suara dulu. Ismul. Oh, Ismul hadir kayaknya. Ismul. Hadir, Pak. Wira? Hadir. Oh, hadir. Habis ngantar ibu melayat, Pak. Oh, gitu. Siapa yang meninggal? Saudara adiknya ibu. Oh, ya. Turut berbelasungkawa ya. Iya, Pak. Oke, Pak. Oke, ya. Nia. Hadir, Pak. Nia? Iya, Pak. Hadir. Nia ada pertanyaannya? Belum Nia ada. punya pertanyaan nggak? Belum Belum ada. Nujula? Hadir, Pak. Oh, hadir. Jaringan lancar nih, Nujula? Alhamdulillah, Pak, lancar. Lancar. Sarah? Hadir, Pak. Hadir. Ada pertanyaan? Belum ada. Nah, udah ada. Wahyudi? Jadi? Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Jaringan lancar ya? Iya, Pak, lancar. Mana? Oke. Faris? Hadir, Pak. Oh, hadir dari mana kamu tadi, Faris? Faris? Ya, potong bambu, Pak. Mau buat panggung. Oh, potong bambu. Ramadan. Lagi mau buat apa, Pak, bambunya? Buat beruga, Pak. Wow. Mau acara apa buat beruga ini? Nyambut acara Ramadan, Pak. Oh, iya, mantap. Tapi kalau kuliah nanti sih setelah kuliah baru buat beruganya. Aduh, gimana nih? Cuma bantu tadi, Pak. Sekarang udah selesai. Nyimak jadinya. Udah selesai. Berarti kamu nggak dengar tadi kuliahnya ini? Dengar sedikit tadi, Pak. Ingat minggu depan ujian ya, Faris. Iya, Pak. Baik. Nah, kita lihat apa kamu memang mendengarkan atau tidak tadi ya. Nah, kalau kamu nilaimu rendah, berarti kamu nggak dengar apa yang dijelaskan. Ya, kemudian mana Arif nih, Arif? Oh, Arif masih hilang nih Arif ini. Arif? Wah, hilang dia ini. Arif yang cari bambunya kayaknya, Pak. Faris yang motong. Iya, lagi ambil bambu kemana nih, si Arif ini? Eka? Oh, Eka juga sama nih. Eka? Belum balik pasar. Halo, Eka? Habis buka Google Meet dia pergi ke pasar Ekanya.
HP ditinggal di rumah mungkin ya. Oke, saya kira begitu ya. Nanti minggu depan kita akan ujian. Oke, soalnya udah ratusan soal itu dibuat. Jadi siap-siap untuk kalian kerjakan nanti. Begitu Bu Norma, mungkin silakan lanjut lagi Bu Norma. Oke, ini Pak, ini siap tutup kelas berarti kita. Oh, iya udah lewat waktunya ya, 2 menit. 2 menit. Ya, kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Good luck, selamat belajar ya. Terima kasih Bu. Oke, siap-siap.